وقائد الخير ورسول الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini di Masjid Jawiyah Turkala Langsa. Syukur karena Allah masih membahagiakan kita, memberikan titik kebahagiaan hati di antara saudara-saudara kita yang masih mengalami kegundahan, kegelisahan, kehampaan hidup karena ia belum memiliki nikmat tersebut. Begitu nikmatnya rasa syukur yang telah dapat kita nikmati. Karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat beramal ibadah pada Jumat hari ini. Kemudian salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, dosa kecil maupun besar, di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat syukur yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Dari semenjak kita tiada menjadi ada. Terkadang kita lalai, tapi terkadang kita lupa dengan apa yang telah kita dapatkan
yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan memaparkan suatu tema, pengimplementasian rasa syukur dengan bermuhasabahkan diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang hidup tidak terlepas dari 3 masa. Yang pertama, masa dulu. Yang kedua, masa kini. Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Masing-masing kita mempunyai pengalaman hidup. Ada yang umur kita sekarang ini kita 80-an ke atas, ada 70-an ke atas, ada yang 60-an ke atas, bahkan ada yang 20-an, 30-an. Masing-masing mempunyai pengalaman. Ada yang merasakan bahagia, ada yang merasakan kesedihan. Dan itu tidak lepas daripada bunga-bunga kehidupan setiap manusia yang menjalani. Oleh karena itu, apakah masa dulu bisa kita ulang kembali? Tidak. Dan apakah masa dulu bisa kita review kembali? Ya. Dan apakah masa dulu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terdahulu ingin kita ulang kembali untuk memperbaikinya, untuk kembali ke masa lalu? Apakah itu mungkin? Tentu tidak bisa. Maka dari itu, bagaimana caranya kita bisa menutupi masa-masa lalu yang telah kita lakukan kesalahan-kesalahan? Orang yang mau berbuat perbaikan pada masa sekarang ini untuk menutupi masa lalu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sering diungkapkan dengan istilah asketisme intelektual. Bagaimana orang yang tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalunya, kesombongannya, keangkuhannya, merasa diri lebih benar daripada orang lain, tidak mau menerima nasihat-nasihat orang lain di sekitar. Itu adalah orang-orang yang sombong di dalam hidup, orang-orang yang takabur, yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Islam tidak mengajarkan demikian. Karena Nabi berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang berjiwa kerdil adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang
tidak mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Merasa dirinya hebat. Sedangkan orang-orang yang berjiwa sedang adalah orang-orang yang mengambil hikmah daripada cerita-cerita kehidupan yang dilaluinya, kemudian menceritakannya, menghayati apa yang dilakukan. Sedangkan manusia yang berjiwa besar adalah manusia yang mengeluarkan ide-ide, manusia yang memberikan masukan-masukan, manusia yang memberikan gagasan-gagasan, memberikan sesuatu yang tepat, baik itu bagi dirinya, baik itu bagi keluarganya, ataupun itu bagi lingkungan di sekitarnya. Itulah yang dikatakan dengan asketisme intelektual. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah hidup sementara. Setelah hidup ini ada kehidupan lain, hidup yang kekal. Hidup sekarang ini adalah hidup al-hayatul faniyah, hidup yang fana, kelihatan nampak, kemudian pergi dan tak kembali lagi. Tapi akan lalui terus dengan kehidupan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal, hidup yang sejati, di mana setiap kita yang menanam apa-apa yang kita lakukan di kehidupan sekarang ini akan memanen, akan mengambil hasil-hasilnya, baik itu kesalahan, baik itu kebenaran, semua ada pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini dan mati itu ada dua. Mati yang pertama, kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana bisa manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia dulunya mati? Kapan itu? Pada saat kita belum terjadi apa-apa, pada saat kita belum terbentuk dengan sesuatu bentuk manusia. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Apa itu saripati? Itulah yang kita makan sekarang. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua mengkonsumsi nutrisi yang berasal dari tanah. Nutfah menjadi nutfah, bahasanya itu air mani. Kemudian nutfah itu diletakkan nantinya kepada tempat yang kokoh. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin.
pada tempat yang kumuh. Bayangkan kejadian manusia itu luar biasa. Dari sesuatu yang tidak ada, dari air yang sesuatu yang tidak ada, kemudian air itu dijadikan Allah segumpal darah. Dari segumpal darah itu Allah jadikan lagi segumpal daging. Apakah sampai situ kejadiannya? Tidak. Segumpal daging tadi menjadi tulang belulang, lalu dibalut Allah lagi tulang itu dengan daging-daging. Sampai di situ nikmat Allah diberikan kepada kita? Tidak. Sedikit demi sedikit terbentuklah tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dan bagian-bagian tubuhnya. Setelah sempurna, kita masih dalam keadaan mati. Luar biasa. Masih dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kita kurang lebih 120 hari atau hitungan bulannya 4 bulan. Makanya seorang wanita yang mengandung sekitar 120 hari atau 4 bulan akan bergerak bagian perutnya, sedikit menendang, sedikit ke sana. Reaksi seorang itu akan terasa di dalam perut seorang itu. Begitulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, luar biasa. Setelah itu kita menghirup dan menerima nikmat Allah. Terus dari lahir kita, terus dari kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kekeluargaan kita, terus sampai pada waktunya Allah mengambil semua nikmat kita itu, wa yumitu, mematikan kita kembali. Apa setelah mati itu kita merasakan tidak ada lagi rasa tanggung jawab? Tidak. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita itu kembali. Kapan itu? Karena Allah akan menghidupkan kita. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Allah akan menghidupkan kembali, dan apa-apa yang telah kita lakukan, amanah-amanah yang kita kerjakan, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekecil biji darah sekalipun. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri agar kita dapat menghayati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat lebih bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan Allah selama ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, kita ini adalah makhluk penumpang. Kita ini adalah makhluk penumpang di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lain. Kalau boleh sombong, sebenarnya makhluk yang boleh sombong itu di antara makhluknya bumi. Kita menumpang di bumi ini, tapi bumi tidak pernah menyombongkan diri. Bahkan amanah yang sebenarnya diberikan kepada kita telah ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain. Bumi, langit, gunung-gunung, semua menolak. Tapi manusia menerima amanah ini untuk dijalankan. Namun sebagian besar dari manusia itu sering lalai dengan apa-apa yang telah diberikan amanah kepada diri. Ma'asyiral muslimin jamaah. Maka kata Allah bahwa
Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Karena yang disuruh ibadah itu jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepada. Hanya jin dan manusia. Makanya kata Allah, di dalam neraka itu yang paling banyak ialah khususnya neraka jahanam adalah jin dan manusia. Kenapa? Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran ayat-ayat Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mendengarkan, mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Kemudian mempunyai hati tapi tidak mau memahami, mempunyai mata tapi tidak mau melihat kebesaran-kebesaran Allah. Maka bagi manusia yang tidak bisa mengambil hikmah daripada rasa syukur ini adalah termasuk manusia-manusia yang zalim kepada dirinya, bahkan kepada Allah Tuhannya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pembahasan singkat ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita yang hadir di sini, marilah sama-sama merenungkan, marilah sama-sama bermuhasabahkan diri agar kita dapat mengkontrol, agar kita dapat menyetir kehidupan yang sedang kita jalani, sehingga kita dapat melaksanakan semua segala perintah dan semua segala larang-larangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.